Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tabarakalladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsiran amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah pada malam hari ini kita semuanya diberikan kesehatan oleh Allah di tahun baru ini, ya, kita masih diberikan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa nikmat sehat, nikmat panjang umur, ya. Nih, jangan merasa karena muda, selama usianya muda lalu merasa tidak perlu belajar atau tidak perlu ibadah, ya. Justru ada 7 golongan, ya, ini adik-adik, yang akan mendapatkan nikmat ketika nanti di akhirat, itu berupa naungan, ya. Jadi nanti semua ini, kita semuanya adik-adik, ya, itu dikumpulkan di padang mahsyar. Nunggu apa? Nunggu dihisab, ya. Jadi semakin banyak hartanya, semakin usianya semakin panjang, ya, maka dia akan menunggu waktu untuk disidang, ya, dihisab. Jadi namanya orang ngantri, orang nunggu, ya. Itu jangankan nunggu di akhirat, ya. Adik-adik, kalau kita nunggu antri, ya, lagi beli bensin panas-panas jam 12, jam 1, itu kan kesel, ya, antrian panjang. Nah, itu baru cuma beli bensin. Nanti di akhirat kita semuanya dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar, itu tidak ada, ya, naungan sama sekali, ya. Nah, maka di antara kenikmatan di akhirat itu adalah Allah berikan naungan kepada 7 golongan. Nah, salah satu di antaranya adalah kepada orang yang sejak kecilnya, ya, itu tumbuh, ya, dan berkembang sampai dewasa, sampai dia tua, sampai dia meninggal, itu tumbuh dalam taat kepada Allah, ya. Jadi dari kecilnya itu rajin ibadah, taat, ya, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, sampai dia dewasa, sampai dia tua, kemudian meninggal. Nah, orang yang seperti ini akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan dari Allah, ya. Semoga adik-adik di sini dan kita semuanya, ya, apalagi usia masih muda, jangan menyia-nyiakan usia, umur, mentang-mentang masih muda main seenaknya apa saja, ya, tidak ada batasan, tidak ada larangan, jangan, ya. Ini mumpung masih muda semuanya, ya, yang laki-laki, yang perempuan, jangan menyia-nyiakan waktu, ya. Biasanya orang itu kalau udah menyesal kalau udah tua, ya. Nah, ini ngasih tahu aja, ya, sebelum nanti udah tua menyesal, nah, nanti ke anaknya pasti bilang gitu lagi, ya. Kemarin kita, ya, adik-adik semuanya, kita masih membahas tentang sholat, ya. Mungkin hari ini sambil kita praktik, ya, kita praktek. Siapa yang mau praktek ini? Siapa yang mau jadi RT? Siapa yang mau jadi modelnya? Siapa? Ayo. Ya, laki-laki lah, laki-laki, ya. Perempuan nanti lihat, ya. Siapa? Ya, supaya nanti dilihat, ya. Siapa, ya? Yang laki-laki, jangan perempuan. Ya, perempuan nanti lihat caranya. Ini perempuan mumpung banyak nih. Siapa? Mana Tauki?
Ayo, masa malu-malu ya, laki-laki harus berani, harus jadi pemimpin. Ya. Siapa ayo? Ya, Sauki mana Sauki? Hah? Oh. Ya, harus berani remaja musola. Remus, hah? Remus. Remaja musola al muhajirin. Nah, ayo. Harus berani siapa? Hah? Pawas mana Pawas? Nah, ya, Pawas ya maju ya. Nah, Pawas ini udah pakai peci, pakai sarung nih. Nggak apa-apa ya. Sini Pawas yang maju. Ya. Nah, sambil jelaskan nanti ya. Ya, di situ. Jadi nanti kemarin ya, rukun sholat itu ada berapa? 13. Ya 13 kalau kita gabungkan tumakninah dengan bagian dari ruku, kemudian i'tidal dengan duduk di antara dua sujud ya. Kita sholat yang ya, yang 2 rakaat aja lah ya. Yang kemudian coba berdiri ya. Oke, apa? Oke, siapa? Fawas. Ya. Yang pertama, fardu sholat atau rukun sholat itu apa? Takbir. Ya. Niat dulu bukan takbir ya. Apa? Niat berbarengan dengan takbir ya. Tempat niatnya di mana? Jadi kalau kita talafuz min niat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala gitu ya. Langsung takbir dengan niat ya. Ayo coba takbirnya gimana? Ya, jadi kalau laki-laki boleh 2 ya, sejajar dengan bahu. Nah, gini. Nah, boleh jajar dengan telinga Allah ya. Jadi kalau bisa tangannya dibuka, dilebarkan ya. Jangan gini ya. Nah, gini. Allah. Ya, kalau perempuan nggak usah tinggi-tinggi ya. Yang paling kalau perempuan itu apa namanya? Yang menutup ya. Yang tidak terlalu terbuka kalau perempuan ya. Kalau laki-laki sejajar dengan bahu dan Allah telinga ya. Kalau perempuan gini aja ya. Nah, jadi kalau yang laki-laki boleh ini, tapi kalau perempuan ya tidak terlalu membuka anggota tubuhnya ya. Jadi yang lebih tertutup itu lebih baik kalau untuk perempuan ya. Jadi mau yang mana Fawaz ya. Allahu Akbar, takbir ya. Takbiratul ihram adalah mengucapkan Allahu Akbar ya. Minimal terdengar oleh dirinya sendiri, jangan dalam hati. Harus diucapkan ya. Coba ulangi Allahu Akbar ya. Kemudian ada posisi bersedekap ya. Nah, bersedekap. Nah, kalau bersedekap ini hukumnya apa? Bersedekap gini nih, hukumnya apa? Kemarin gimana? Sedekap gini nih ya, hukumnya apa? Sunnah, betul Fawas ya, sunnah. Kalau orang nggak sedekap boleh ya, cuma ya masa ditinggalkan sunnah ya. Jadi sedekap itu ya memegang ya pergelangan gini ya. Bisa di antara di atas pusar ya, di tengah-tengah, di bawah hati, di bawah dada ya. Kemudian apa lagi? Ya, jadi posisi bersedekap ini sunnah ya, bisa memegang pergelangan tangan atau ya di atas dada gini ya. Dan bisa memegang hati ya sebelah kiri. Ya. Jadi kalau biasanya kalau kita memegang pergelangan tangan saja gini ya. Itu hukumnya apa? Sunnah ya. Kemudian supaya tahu ini ya, supaya tahu mana yang rukun dan mana yang sunnah. Jadi kalau jangan sampai
ya adik-adik ini punya pemahaman yang fardu dianggap sunnah, atau sebaliknya yang sunnah malah dianggap fardu, itu nggak boleh ya. Apa namanya, di antara syarat sahnya sholat adalah kita tahu mana dan bisa membedakan mana yang fardu dan mana yang sunnah. Nah, jadi posisi bersedekap ini adalah hukumnya sunnah. Nah, lalu biasanya kalau lagi sedekap, ya itu baca apa? Apalagi? Apalagi kalau sedekap awas apa? Baca Fatihah. Langsung ke rukunnya. Ada satu sunnah. Membaca bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram tadi udah Allahu Akbar. Apa? Ya, membaca doa iftitah. Ya, di sini udah hafal semuanya kan? Ya, ada yang belum hafal? Ini udah hafal belum deh? Doa iftitah, Allahu Akbar kabira. Udah hafal? Jadi di sekolahnya kan diajarin ya. Nah, nanti sambil dihafal ya. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan. Terus wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana. Atau ada doa yang lain, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta minal masyriq wal maghrib. Itu cuma kayaknya di sini nggak ada ya yang baca itu ya, nggak ada ya. Yang umumnya tadi wajah tuh ya. Kemudian baca doa iftitah ini hukumnya apa? Sunnah ya. Lalu setelah membaca doa iftitah apa? Baca Fatihah ya. Ada sebelum kita baca Fatihah, Fatihah itu dimulai dari bacaan apa? Baca Fatihah Bismillah. Ada Fatihah dimulai dari Bismillah sampai waladhdallin 7 ayat. Sebelum kita baca Bismillah ada satu sunnah lagi, tadi membaca apa? Membaca ta'awudz, yaitu a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Ya kalau sempat baca sebelum kita baca Fatihah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam hati aja. Ya, kalau baca jadi imam ya nggak usah dibaca kencang, langsung baca apa namanya Fatihahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Mawat mau baca nggak Fatihah? Hah? Coba baca, nggak apa-apa. Mawat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Nanti kita sama-sama sambil tahsin baca surat Al-Fatihah ya. Jadi supaya bisa. Jadi kalau baca Fatihah itu harus sempurna ya. Kenapa? Karena Fatihah itu menjadi bacaan wajib dalam sholat ya. Jadi ada satu huruf atau ada yang mestinya panjang dipendekkan atau sebaliknya. Maka itu ya, kalau fikihnya ya nggak sah lah sholatnya ya. Jadi harus sempurna. Nanti kita belajar tahsin ya. Ini supaya praktek dulu ya. Kemudian habis selesai baca Fatihah, apa lagi? Membaca surat. Kan surat pendek ya. Pokoknya baca surat selain Fatihah ya. Nggak harus surat pendek ya. Bisa mau surat Al-Baqarah silahkan ya. Mau baca surat Yasin ya nggak apa-apa ya. Baca surat. Nah, baca surat ini harus tartib ya. Tartib itu apa? Berurutan dari mana? Atas ke bawah. Jangan An-Nas, Al-Falaq, Al-Falaq baru An-Nas gitu ya. Itu tartib namanya. Rakaat pertama lebih panjang, rakaat kedua lebih pendek ya. Jangan rakaat pertama inna a'toina ya. Rakaat berikutnya apa? Misalkan An-Nasr misalkan ya. Jadi sunnahnya itu ya yang pertama rakaat pertama panjang, kemudian rakaat keduanya lebih pendek ya. Terus selesai baca surat
Nah, surat ini berarti hukumnya Nah, jadi kalau mau habis baca Fatihah mau langsung ruku ya tidak apa-apa gitu ya. Apalagi setelah baca surat Allahu Akbar. Nah, ruku hukumnya apa? Ya, rukun ya. Rukun sholat wajib ya. Satu lagi ruku dengan tumak nina ya. Tumak nina itu apa kemarin? Ya, tenang, berhenti sejenak ya. Jadi tidak melakukan apa-apa, tenang dulu gerakannya. Cara rukunya apa namanya? Ya, punggungnya lurus ya, bisa? Punggungnya lurus, ya. Jadi kalau kita simpan apa minuman atau wadah atau apa saja tidak tumpah, ya. Kemudian, ya ini sudah ya, di lutut tangannya, ya. Ini lurus, ya. Nah lurus, ya. Nah ini kalau udah posisi lurus, ya, udah sempurna. Kemudian ya, tadi ada satu hukum lagi setelah baca surat tadi, yaitu mengangkat tangan itu ya. Ada berapa tempat sunnah mengangkat tangan? 4. Satu tadi ketika takbiratul ihram. Kemudian yang kedua ketika hendak ruku ya, baca surat kemudian ruku, Allahu Akbar. Nah, jadi ruku dengan tumak nina ya, tenang, kemudian baca apa? Subhana rabbiyal azimi ya. 3 kali ya. Udah, kemudian apa lagi? Ya, ngangkat kedua tangan berarti udah berapa tuh? 3 ya. Itu berarti ketika bangun dari ruku ya, ketika apa? I'tidal. Kemudian berarti kalau i'tidalnya hukumnya apa? I'tidalnya sunnah, bangun dari ruku. Iya, sunnah. Wajib ya, rukun sholat. I'tidal dengan tumanina, tangannya jangan gerak ya, jangan ayun-ayun, biasanya ya tangannya nggak bisa diem. Bangun dari ruku, ya langsung sujud. Bangun sami Allahu liman hamidah. Jadi ketika adalah hukum satu sunnah lagi, yaitu mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Itu sunnah ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Nah ya, jadi i'tidal dengan tumak nina. Terus apa lagi? Langsung sujud. Nah, cara sujud ya, kalau perempuan tertutup ya. Kalau perempuan tangannya lebih rapat ya, tidak seperti laki-laki. Nah, coba sujud lagi gimana, Pak Waz? Ya. Ya. Kakinya boleh dibuka ya kalau laki-laki. Jarinya ditekuk menghadap searah dengan kiblat ya. Ya kalau cantengan nggak usah maksa. Ya. Nah, jangan dikeluarkan jarinya ya. Dan kalau perempuan boleh menutup gini ya, tidak terlalu membuka. Kalau laki-laki, nah yang membuka. Dan jangan ya sikut ini menempel di bawah, jangan gini ya. Nah, ini kayak kodok ya. Ya, jadi harus terbuka ya. Dan ini ada 7 anggota tubuh yang digunakan untuk sujud ya. 1 ya, kening, jidat. Kemudian 2, 3 telapak tangan. Terus apa lagi? Ya, apa namanya? 45 ya, 45 kedua lutut dan telapak kaki. Nah, ini ya, jadi diangkat ininya, tidak apa namanya, tidak pula terlalu turun gini ya. Ada yang gitu kan? Mohon maaf ininya nih, pantatnya ke bawah gitu ya. Enggak ya. Jadi harus diangkat dan si tangannya membuka ya, kecuali kalau untuk perempuan ya.
Perempuan dia menutup. Nah ya, jadi boleh seperti ini kalau perempuan ya. Ya kalau laki-laki dia harus tegas, semangat ya. Kalau perempuan sifatnya menutup, dan kalau perempuan kakinya boleh nutup ya. Nah, laki-laki itu terbuka ya. Jadi ya ini yang membedakan ya. Jadi kalau perempuan itu utamanya memang tidak terbuka. Kemudian membaca apa? Sujud dengan tumaninah. Kemudian kalau sujud dengan tumaninahnya berarti satu paket dengan rukun sholat ya, wajib berarti. Kemudian baca apa sunnahnya? Ya, subhana rabbiyal a'la. Nah, duduk. Nah, duduk namanya duduk apa? Ya, namanya duduk apa? Iya. Duduk di antara dua sujud. Ya tahu. Namanya dalam fikihnya, bahasa fikihnya duduk apa? Duduk di antara dua sujud. Duduk apa namanya? Hah? Ya kalau bahasa fikihnya duduk apa namanya? Hah? Duduk apa? Ayo ada yang tahu? Nah? Ya? Ayo kemarin coba diingat-ingat duduk apa? Hah? Duduk apa? Duduk tawarruk ya. Duduk apa? Duduk di antara dua sujud namanya duduk tawarruk ya. Jadi duduk tawarruk itu adalah kaki kanan ya diduduki di bawah, kemudian kaki kanan, kaki kiri maksudnya ya. Kaki kiri posisinya diduduki ya. Kemudian ya dia udah seperti ini ya, namanya duduk apa? Duduk tawarruk ya. Duduk itu ada dengan cara menduduki kaki kiri dan membuka atau membentangkan kaki kanan seperti ini ya, atau boleh ya seperti ini menyilang ya, ini boleh ya, menyilang gini ya boleh, dua-duanya boleh ya, namanya duduk tawarruk ya. Duduk di antara dua sujud hukumnya wajib, rukun ya, berarti ya duduk di antara dua sujud dengan tumakninah. Lalu membaca apa sunnahnya? Rabbighfirli warhamni, terus wahdini wa'afini. Nah, kalau bacaan sholat udah banyak yang bisa ya, nanti yang belum bisa ya belajar ya, dihafal ya. Kemudian apa lagi? Setelah itu apa? Sujud lagi. Jadi sujudnya dua kali. Sujudnya dua kali udah ya. Sujud dua kali dengan tumakninah. Nah, kemudian bangun. Nah, ini posisi bangun ya. Ini boleh duduk seperti duduk tawarruk tadi ya. Duduknya namanya julusul istirahah, duduk istirahat. Boleh duduk sejenak kemudian berdiri, atau boleh langsung berdiri ya. Jadi namanya julusul istirahah, duduk istirahat. Karena Nabi itu dulu melakukan itu ketika sudah sepuh ya. Kalau Nabi ketika masih muda, nah itu Nabi ketika dari sujud langsung berdiri, nah itu boleh ya. Tapi kalau Imam Syafi'i itu karena mengambil semua contoh yang dilakukan oleh Nabi gitu ya. Walaupun masih muda ya nggak apa-apa kalau mau duduk seperti ini ya, karena Nabi pun ikut mencontohkan ya. Makanya kalau Imam Syafi'i semua yang dilakukan Nabi walaupun kitanya masih kuat, masih fisiknya masih sehat, ya tetap dilakukan gitu ya. Jadi mencontoh sholatnya Nabi ya. Jadi bisa duduk dulu atau langsung berdiri ya. Berdiri berarti kan 2 rakaat ya kalau sholat subuh ya. Kalau bangun dari sujud tadi, angkat tangan lagi enggak? Ya? Rata-rata. Jangan rata-rata. Ya.
Nah, kalau rakaat pertama ya bangun dari sujud, nah berdiri tuh, ya, itu ngangkat tangan lagi atau tidak usah? Nggak perlu. Ya, tadi kan sudah 3 ya. Tempat mengangkat tangan tadi ketika takbiratul ihram, hendak ruku dan bangun dari ruku. Satu lagi kapan? Ya, setelah tasyahud awal pada rakaat ketiga berarti ya. Nah, kalau rakaat pertama nggak perlu, artinya mengangkat tangan itu tidak diperlukan pada setiap rakaat. Ya, jadi jangan setiap bangun dari sujud angkat tangan. Ya, itu cukup ya ketika kita tasyahud awal angkat tangan baru ya. Kalau seperti ini masih baru rakaat pertama ya langsung sedekap saja ya. Kemudian baca apa lagi? Fatihah lagi ya. Baca Fatihah lagi, baca surat lagi. Nah, kalau yang sholatnya 4 rakaat berarti ya rakaat ketiga tidak perlu membaca surat ya, cukup ya baca surat Al-Fatihah langsung ruku ya. Lakukan ruku lagi, ulangi lagi seperti tadi ya. Nah, kemudian ya posisinya ingat ya, rukunya tidak terlalu menukik ke bawah ya, dan tidak terlalu mendongak ke atas ya. Kayak kalau hewan itu kayak unta baru bangun dari duduknya gitu tuh ya, mendongak ya ke atas gini nih. Jadi si punggungnya itu rata ya. Langsung tidak lagi. Nah, kalau sholat subuh ya, kita ingat ini tadi ada sunnah dalam sholat itu, diingat ya. Sunnah dalam sholat itu ada berapa namanya? Ada 2 ya. Ada berapa? 1 sunnah yang disebut dengan sunnah ab'ad. Sunnah apa namanya? Ab'ad ya, dengan do ya, bukan dengan dal. Ab'ad ya. Yang kedua sunnah hayat. Apa? Hayat ya. Yang pertama sunnah apa tadi namanya? Ab'ad ya. Yang kedua hayat. Nah, apa sunnah ab'ad dan hayat itu? Sunnah ab'ad adalah ada 2 ya. Sunnah yang apabila ditinggalkan, itu orang sholat yang meninggalkan sunnah tersebut, ini ya kalau bisa tidak wajib ya, selama dia ingat itu. Nanti sunnah yang ditinggalkan itu dia ganti dengan sujud sahwi ya. Tidak harus sujud sahwi ini ya, sama ya. Ingat, sujud sahwi ini tidak wajib ya. Tapi karena sunnah ab'ad ini ketika ditinggalkan ya, dia boleh mengganti sunnah itu dengan sujud sahwi. Ada 2. Yang pertama apa? Tasyahud awal. Tasyahud awal hukumnya apa? Wajib, baru dijelasin. Hukumnya apa? Wajib lagi. Tasyahud awal kalau sholatnya 4 rakaat. Apa? Kalau kita sholat 4 rakaat ya, lupa nggak tasyahud awal, langsung berdiri rakaat ketiga. Itu tasyahud awalnya berarti kita tinggalkan. Ya. Nah, orang yang meninggalkan tasyahud awal, apakah sholatnya batal? Yang namanya sunnah berarti tidak batal. Ya, maka dia boleh menggantinya dengan sujud sahwi. Ya, itu 1 ketika dia meninggalkan tasyahud awal. Yang kedua apalagi? Yang kedua karena kita ikutnya mazhab Imam Syafi'i. Ya, maka kita bahas Imam Syafi'i, tidak bahas imam yang lain. Yang kedua, ketika kita meninggalkan ya doa kunut dalam sholat subuh ya. Jadi kalau di sini banyaknya yang kunut ya, ketika i'tidal biasanya kunut lupa ya, maka sholatnya sah nggak?
Sholatnya sah enggak? Ya, ini Pawas ya lagi ya baru bangun tidur, lupa nggak baca kunut, ya langsung sujud. Sholatnya sah nggak ini Pawas? Sah. Ya, cuma nanti kalau dia mau atau ingat untuk mengganti sunnah yang ditinggalkan, dia boleh menggantinya dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu kapan? Kapan? Bisa sebelum salam, ya. Jadi nanti ketika tasyahud akhir itu sujud sahwi 2 kali. Bacaannya gimana? Ya, subhanalladzi apa? Coba ini banyak yang belum bisa juga nih. Gimana bacaannya? Subhanalladzi. Coba ikutin subhanalladzi la yanamu wala yashu. Apa? Ulangi. Subhanalladzi la yanamu wala yashu. Ya. Maha suci Allah yang tidak tidur dan tidak lupa, ya. Subhanalladzi la yanamu wala yashu, ya, atau wala yansa boleh, ya. Itu bacaan sujud sahwi, ya. Sujud, duduk, sujud lagi. Ya, nanti kita pura-pura lupa lah Pawasnya nanti, ya. Baca berarti kalau rakaat kedua baca doa kunut, ya, kalau sholat subuh. Bacaannya gimana? Coba doa kunut gimana bacanya? Udah pada hafal belum? Ya, sholatnya mentang-mentang jadi makmum, ya. Doa kunut itu ada berupa doa, ada berupa pujian, dan berupa sholawat. Nih, ini harus tahu nih, ya. Baca doa kunutnya gimana? Allahumma dina fiman hadait. Nih, Ustadz bacakan doa kunut, adik-adik aminkan, ya. Allahumma hdina fiman hadait. Amin. Ulangi. Allahumma hdina fiman hadait. Wa afina fiman afait. Wa tawallana fiman tawallait. Wa barik lana fima a'tait. Wa qina syarra ma qadait. Itu doa, sampai situ doanya. Kemudian kita baca sendiri, ini pujian, ya. Hafal nggak? Ini jangan diaminkan. Tapi memang utamanya kunut itu bacanya dibaca semuanya, ya. Artinya imam itu membaca dengan kalau pujiannya lirih, kalau doanya kencang sampai waqina tadi. Nah, ada pujian jangan diaminkan, kitanya ikut baca makmum. Apa pujiannya? Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Terus apa lagi? Wa innahu la yadhillu mau wa la ya'izzu man tabarakta rabbana falakal hamdu ala ma. Nah, itu pujian sampai situ, ya. Imamnya bacanya lirih, ya. Nanti ada doa lagi, itu diaminkan sebetulnya, cuma memang jarang dipraktekkan, ya. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin. Yang terakhir ditutup dengan sholawat. Sholawat jangan diaminkan, kitanya ikut baca lagi. Wa sallallahu wasallama wa sallallahu boleh ala dulu ala sayyidina Muhammadinin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kitanya ikut baca, ya. Coba ulangi. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina, boleh pakai birahmatika langsung atau wa qina syarra ma, ya. Wa qina syarra ma qadait. Ikut baca sama-sama yuk. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Terus banyak yang belum hafal taunya ini, aduh, ya. Nanti harus dikasih tugas ini, ya. Ulangi. Fa innaka taqdi wa la yuqda
wa innahu la yadhillu mau wa la ya'izzu man alai tabarak rabbana falakal hamdu ala ma qadait. Nah, itu pujian. Nah, baca lagi imamnya, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Baca apa? Amin. Nah, baru baca lagi sama-sama ya, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyin ummiyi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, itu doa kunut ya. Ingat, ada doa, ada pujian, doa dan sholawat ya. Pujiannya kita baca, imamnya makanya kadang ada yang bacanya pelan, ada yang bacanya lirih. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik ya. Memang seperti itu ya. Kalau di Arab itu biasanya doa kunutnya dibaca kencang semuanya. Yang sudah tahu ya, ketika imamnya baca pujian, ikut baca pujian, bukan diaminkan gitu ya. Ketika sholawat, baca sholawat ya, tapi imamnya tetap bacanya kencang ya. Nah, itu cara membaca doa kunut ya. Hukumnya sunnah apa tadi? Sunnah apa namanya? Apa? Sunnah ab'ad ya. Langsung sujud. Nah, sujud boleh apa namanya? Lutut atau tangan dulu ya. Masih muda biasanya lutut ya. Kalau udah tua tangan ya. Nah, ya langsung apa namanya? Duduk di antara dua sujud lagi ya. Sujud terakhir. Nah, terakhir apa? Terakhir ya duduk apa namanya? Tasyahud akhir. Duduk apa? Kalau yang pertama tadi duduk di antara dua sujud, duduk apa? Tawarruk. Kalau duduk seperti ini ya, tidak menduduki kaki kiri lagi, tapi kaki kirinya lebih masuk ke dalam, dan kaki kanannya tetap ya, dia lurus membentang ya. Nah, duduk apa namanya? Duduk apa? Duduk apa? Istidraj. Iftirosh ya. Duduk apa? Iftirosh. Kalau duduk di antara dua sujud namanya duduk apa? Tawarruk ya, bukan duduk tahajud. Duduk tahajud, duduk tawarruk. Kalau duduk ini namanya iftirosh ya. Jadi si kaki kiri tidak diduduki lagi tapi lebih masuk ke dalam ya. Nah, kemudian membaca apa? Tasyahud akhir ini hukumnya apa? Tasyahud akhir wajib ya. Itu kita membaca apa? At-tahiyyatu, boleh langsung at-tahiyyatu lillah, atau kalau kita sempurnanya at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Nah, itu tasyahud akhir. Hukumnya wajib ya, harus hafal bacaannya karena kalau ditinggalkan gak sah. Terus apa lagi? Membaca ya salam, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Belum baca apa lagi? Nah, itu bacaan tahiyat sampai situ ya. Terus baca apa lagi? Baca tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasul. Itu wajib ya. Kemudian apa lagi? Membaca sholawat ya, membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina, boleh pakai sayyidina atau langsung ala Muhammad boleh ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Ibrahim Muhammad ya.
membaca sholawat kepada Nabi dan kepada keluarganya Nabi. Nah, sampai situ wajibnya. Kalau kita sempurnanya membaca sampai selesai sholawat Ibrahim. Kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina kama barok ta'ala wa ala ali fil alamina innaka. Itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sampai situ yang wajibnya. Ya, kalau kita baca innaka hamidum majid itu hukumnya sunnah. Lalu apalagi? Salam udah. Ya, boleh nanti kalau ada tambahan doanya boleh ya. Berarti salam. Kalau ya salam yang wajib itu yang mana? Cukup sekali. Sempurnanya. Nah, berarti kalau yang ke kiri hukumnya apa? Sunnah. Ya. Jadi diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam ya. Muftatahatun bitakbir wa muhtamatun bitaslim, ditutup dengan salam. Assalamualaikum. Yang terakhir adalah tartib ya, harus berurutan gitu ya, sampai situ ya. Dan kalau yang belum hafal doa-doanya ini kayaknya masih banyak yang belum terutama bacaan yang wajib ya, tapi tetap yang sunnah ya, seperti bacaan sholat, doa-doa kunut harus dihafal. Ada yang di sini masih banyak yang belum hafal ya. Nah, nanti minggu depan kita belajar baca Fatihah dan belajar doa-doa sholat tadi ya, seperti doa kunut ya. Kita praktek lagi masih tentang sholat. Jadi supaya jangan sampai adik-adik ini ya mempunyai pemahaman yang keliru. Jangan sampai menganggap yang sunnah itu wajib atau fardu ya, atau sebaliknya yang fardu ternyata sunnah. Contohnya tadi tasyahud awal, hukumnya apa tasyahud awal? Sunnah. Kalau imamnya langsung berdiri, kalau masih kita sempat subhanallah ya, ya sudah ya, imamnya udah berdiri udah sempurna, jangan ngotot duduk tasyahud awal, kita ikut imam ya. Karena ada kejadian imamnya lupa, sholatnya 4 rakaat kedua langsung berdiri. Makmumnya heboh karena nggak ngaji, teriak semuanya subhanallah kencang ya, RT teriak ya, Pawaz teriak, semuanya teriak padahal imamnya udah berdiri ya. Ada yang sampai selesai dulu dia baca tasyahud awalnya ya, padahal ikut sholat berjamaah. Kalau ikut imam ya, imamnya karena paham ya cuek aja kalau yang ada baca subhanallah ya udah tahu gitu, itu sunnah, sehingga ketika dia lupa ya tidak harus balik lagi ya. Justru kalau balik lagi ya, itu yang batal nantinya, melakukan ya gerakan yang lebih ya, gerakan lebih yang bukan bagian dari fardu sholat gitu ya. Itu nggak boleh. Kalau sunnah itu kalau ditinggalkan nggak batal, tapi kalau yang fardu ketika kita tinggalkan ya berarti sholatnya tidak sah gitu ya. Kalau yang sunnah kita lupa, nggak boleh balik lagi ya, lanjut ya. Tadi misalkan lupa baca kunut, udah sujud, balik lagi, salah, itu batal sholatnya ya. Kalau sudah sujud ya sudah ya, lanjutkan sholatnya, jangan balik lagi ya. Imamnya misalkan RT jadi imam ya, lupa baca doa kunut, biasa doa kunut, awas ngingetin subhanallah, RT balik lagi, bubar jamaahnya ya, nggak boleh ya. Sampai situ ya, insyaallah kita lanjutkan minggu yang akan datang masih tentang sholat ya. Ini sebetulnya kalau bisa habis maghrib langsung ngumpul. Nih pada kemana dulu ini kalau maghrib? Kayaknya ngumpulin jamaahnya lama. Habis ngaji, habis sholat itu langsung biar ya. Iya, jadi isanya supaya pas gitu ya. Ya, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.